Kali. Yang sakit depan nih, depan. Oke, thank you. Kali sakit. Wawancara soal Ramadan. Kali sakit. Jadi kayak dijebak gitu ya, ngerasa kayak dijebak gitu. Iya, bahasa tepatnya ya mungkin seperti itu ya. Setelah Tapi saya training kira baru dia- kembali lagi nggak mau seuzon ya. Kalau apa namanya, kalau memang seperti ini saya serahkan lagi kepada kuasa hukum bagaimana etika hukumnya, bagaimana praktek hukumnya. Saya kira serahkan kepada ini. Kalau menurut saya gini, sebetulnya yang harusnya mempermasalahkan secara hukum Syakir, bukan mereka. Jadi sebenarnya yang jadi korban pelanggaran hukum Syakir, bukan mereka. Jadi tapi karena mereka sudah memulai membuka, mungkin ini berkah bulan puasa ya. Jadi justru ya udah sekalian. Jadi kita nanti malah yang akan mempermasalahkan, menagih, meminta sejumlah hal untuk martabat, kehormatan, keadilan, kerugian diganti semua segala macam buat Syakir dan keluarga. Kira-kira begitu sih. Mungkin akan berencana ke ranah hukum sendiri dan apa aja yang bisa dilaporin tuh Bang, kira-kira tuh Bang? Kena berapa pasal? Hah? Kenapa berapa pasal? Kayak panah aja. Ada lah, nanti kita kasih update-nya ya. Saya nggak bisa, saya udah tahu kita mau ngapain aja, tapi belum bisa share hari ini. Tapi akan ada beberapa upaya hukum yang akan dilakukan kepada Sugianto ya, kepada Sugianto. Baik dari soal kontraknya, dari soal kerugiannya, dari soal penyebaran informasi yang tidak tepat itu nanti akan kami telusuri. Ini beritanya yang nggak benar atau ada memang orang yang ngomongnya yang jadi semua itu nanti akan kita lihat. Tapi kami juga, kalau saran saya secara hukum ke Syakir, kita juga nggak usah terlalu kalau orang punya rumus A, kita ya punya rumus sendiri, kita nggak usah kayak orang. Kita yang ngukur apa yang kita kejar, apa yang kita mau, dan caranya yang terbaik seperti apa. Tapi kita nggak mau menghalalkan segala cara. Syakir, untuk katanya kamu lalai ngisi konten di YouTube itu. Nah, sebenarnya seperti apa sih Syakir dari kamu sendiri? Iya. Kalau Syakir pribadi sih ya, alhamdulillah gitu. Ketika Syakir tuh pokoknya kalau kerjasamanya baik, saya kira akan baik juga kepada dia. Awal kan saya kenal memang baik luar biasa kan ya kan, karena memang ya Syakir dengar aja apa yang dia omongin kan, oh baik nih gitu ya kan. Dan Syakir bukan nggak melakukan kewajiban, bahkan kewajiban bulan depan udah Syakir lakuin bulan sekarang gitu loh. Syakir ketika habis syuting, harusnya waktu Syakir buat istirahat, Syakir korbanin buat isi konten buat mereka. Terus Syakir udah ada kira-kira berapa lagu tuh udah Syakir rekam tuh yang bisa ditayangin sebenarnya sampai bulan depan juga masih cukup gitu kan kontennya. Jadi kalau dibilang nggak melakukan kewajiban, ya Syakir udah apa ya bahasa jamak sih, udah di stok duluan gitu. Gitu. Soal ini kan sempat minta persentase pembagian hasil di AdSense, kita sempat minta naik sampai 50% gitu ya, benar nggak sih? Buat konfirmasi aja gitu ya. Yang sampai akhirnya dimintain, yang akhirnya dikasihnya 25% dari 15, akhirnya dealnya 25, benar nggak? Mungkin kalau semua YouTuber juga disuruh bilang kalau mereka bikin konten, mereka yang promo, mereka yang kemudian mereka Terus yang apa gunanya pihak tersebut? saya kira yang ngontek Baim Bung Raffi Ahmad segala macam buat collab, saya kira yang produksi, saya kira yang kadang vlognya saya kira suruh edit juga sama tim Syakir. Terus kita udah lakuin itu semua, kita dikasih 15%. Syakir tanya YouTuber mana yang mau? Dan bukan Syakir mata duitan, tapi kembali lagi kita, kalau Syakir jujur bukan nyari duit tapi nyari rezeki. Untuk apa? Untuk kemudian kan bisa bermanfaat buat orang. Nah akhirnya apa, Syakir ya minta kewajaran dong. Bahkan 50%-nya Syakir yakin gak ada yang mau tuh YouTuber.
Tapi apa Syakir karena mau ketika itu ya sudah sama saling nyaman. Tapi kemudian dia membuka masalah yang di publik, ya sudah terpaksa kita harus lewat jalur hukum yang saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Jadi ya yang kita minta adalah kewajaran, bukan kita mata-duitan, bukan kita kemudian mau gimana-gimana. Yang produksi kita, yang promo kita segala macam. Sedangkan mungkin orang kalau promo di Instagram Syakir gitu ya kan bayar berapa gitu ya kan ya. Tapi kemudian itu Syakir gunakan untuk branding akun YouTube yang ternyata Syakir nggak tahu bahwa ternyata di situ banyak jebakan-jebakan juga Syakir. Terakhir, bener nggak mereka bilang adik pernah minta naik sampai 50%? Adik pernah minta naik sampai 50% itu bener nggak? Dari pihak mereka bilang gitu. Oh benar, bahkan awalnya 70-30 karena ya kan di YouTuber aja sekarang 80-20 paling gitu ya kan. Mereka bilang nggak ada dalam sejarah tuh 50-50. Ya coba aja tanya YouTuber yang ada, YouTubernya itu 70, manajemennya 30. Nah di sini ketika saya lihat di kontrak, kok saya kira 15%. Sebelumnya ketika sebelum kontrak, Ada 9% malah tuh kalau lagu tuh ya. Bayangin aja. Jadi dipotong biaya. dipotong biaya produksi yang dia bisa tentukan berapapun itu biaya produksinya. Jadi bener-bener ya Syakir minta kewajaran. Akhirnya dia 70 nggak mau, Syakir coba lagi mediasi di tingkat baik. Ya udah 50-50 gitu. Nggak mau juga, dia tetap mau Syakir 12-9%. Sementara yang dia lakukan adalah apa? Iya, cuman dengan mungkin dengan 200 juta itu. Jadi kalau dia bilang dengan 200 juta dia kemudian bisa mengatur segala macam ya masa sih gitu ya kan. Ya kan kita ada hak kebebasan segala macam gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada etikat baik dari kita, ya kita udah jauh sebelum itu. Ya masa sih Syakir kemudian paham tentang agama juga tapi kemudian nggak mau ada etikat baik. Beberapa kali Syakir sempatkan waktu untuk kemudian berbicara. Dia bilang kita yang minta ganti nama. Awalnya sebetulnya dialah yang minta ganti nama itu. Tapi kemudian dibilang kita, jadi ya kita cuma bisa berdoa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah lancarkan semuanya. Allah berikan yang terbaik dalam urusan. Ya, dalam pembelian lisensi lagu Aisyah sendiri dari pihak Syakir atau mereka? Dan berapa mungkin biaya yang dikeluarkan? Nah, itu kan salah satunya juga ketika Syakir nggak diberikan akses, kemudian mereka juga mengubah itu jadi official music video. Terus Syakir tiba-tiba diserang orang kan. Terus Syakir tanya kepada mereka, Syakir ya udah kalau memang udah beli lisensi, Syakir minta lihat suratnya, minta lihat surat lisensi. Oh nggak bisa, Syakir nggak bisa lihat suratnya gini gitu kan. Ya mungkin Syakir nggak paham itu kode etik atau apa, tapi ya kan di kontrak itu Syakir sebagai penyanyi, masa sih Syakir nggak boleh lihat kontraknya gitu loh, maksudnya supaya orang ini nggak nyerang Syakir aja gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah ada lagu itu nggak pernah dibeli sama mereka ya. Iya, dilihatin ke kita sih enggak. Kita cuma disuruh, Syakir kamu bilang aja ke netizen kalau kamu udah beli, pokoknya ini udah izin pakai, udah kita beli, udah ada di Joox dan lain-lain. Ya Syakir karena waktu itu ya husnuzon juga sama orang. Iya, akhirnya ya udah Syakir bilang itu dan akhirnya orang nyerang Syakir kan. Dan akhirnya ya sampai sekarang juga lisensi itu belum ditunjukkan kepada Syakir. Jadi Syakir mohon maaf, dan Syakir juga sama penyanyinya akhirnya kontek-kontekan. Syakir sampaikan bahwa beginilah keadaan Syakir bang, akhirnya kita saling maaf-maafkan. Tapi untuk label ini kata penyanyinya adalah sebuah masalah karena penyanyi aslinya juga nggak diberikan laporannya oleh pihak label sana juga. Jadi Syakir juga nggak diberikan laporan oleh pihak label Syakir, dia juga penyanyi aslinya nggak diberikan laporan oleh pihak labelnya. Jadi itulah kira-kira. Oke. Ada lagi? Sebenarnya sih ada poin-poin yang mengganggu keluarga ya, soal sakit jiwa, licik dan lain-lain, tapi nantilah satu-satu kita beresin. Ya. Tapi ya kalau sana mau panen masalah silakan. Ya enak juga kita nanti akan. Kalau mau buru-buru gitu bang. Kenapa? Kalau mau buru-buru ya ayo gitu ya. Enggak, kita nggak ngebeli urusan mereka. Bang, komunikasi gimana bang sama pihak label mungkin sejauh ini mungkin nggak ada etikat baik atau upaya gitu bang, mediasi atau seperti apa gitu secara kekeluargaan gitu? Belum sama sekali ya bang. belum mulai, kita kan baru mau menempuh upaya hukum mulai Senin. Ada sejumlah upaya hukum yang akan kita lakukan. Jadi tadi balik ya,
Kalau somasinya mereka, kami tidak akan balas karena kami menganggap isi somasinya sudah terpenuhi. Ada satu poin bahwa dia minta Syakir minta maaf kalau nggak mau dilaporin polisi. Udah dilaporin polisi. Terus apa? Mencongklak. Nah, jadi kita nggak bingung apa yang mau kita balas. Tapi blessing in disguise-nya, kita dapat berkah dari masalah yang dia ungkap. Ternyata kita lihat bro kecil kita ini jadi korban kesewenang-wenangan, ada praktek abuse, ya kan, terhadap manusia Ihsan Kamil ini yang namanya Syakir Daulah. Dia ada banyak dapat masalah di sini. Terus saya bilang, kalau begini hitung-hitungannya maka bukan jawab somasi, justru kita yang harus melakukan upaya hukum. Gitu. Ini banyak yang pada banyak masalah nih. Gitu. Iya, Ya udah kan? buka puasa. Plus ditambah lagi, ditambahin sakit jiwa, sakit, ya kan? Ya, nggak apa-apa ya, ini namanya kelas kontrol sakit jiwa. Terus apa? Licik, ditambah itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti ini pelan-pelan kita akan urut kacang ya masalahnya satu. Tapi insya Allah kita nggak mundur supaya nggak jadi ini semua. Ya. Syakir, Oke, sedikit ya Syakir. begitu. Sedikit Syakir, menanggapi kamu lagi naik-naiknya nih dengan ujian seperti ini, ada aja yang mau ngomongin kamu seperti apa Syakir? Ya Mau kawin deh. itu juga. Tapi ya dengan semuanya ini kita harus tetap bersyukur pada Allah. Syakir juga nggak menyalahkan orang yang kemudian berprasangka buruk. Jadi banyak orang kan yang menyalahkan Syakir yang mungkin memang belum tahu yang sebenarnya gitu kan. Kayak Instagram kan kadang kita tahunya orang makan pakai tangan kiri padahal itu mirror ya kan, sebenarnya tangan kanan ya. Itu ya semakin tinggi pohon ya semakin kencang anginnya. Kalau nggak mau jadi pohon yang tinggi jadi rumput aja diinjak-injak. Tapi ya kita harus tahan anginnya lah. Ya buat Syakir, segalanya Syakir kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah juga yang menaikkan Syakir. Ya Allah yang mengizinkan Syakir naik, dan Allah kalau bukan atas izin Allah, kita pun nggak bisa merendahkan orang. Kita nggak bisa meninggikan atau merendahkan orang kecuali atas izin Allah. Jadi semuanya gimana Allah aja. Kalau Syakir, ya Syakir udah kemudian Allah izinkan bisa bekerja sama Bang Haris Azhar dan yang lain-lain. Itu buat Syakir jadikan sebuah pengalaman. Karena di balik setiap ujian pasti ada hikmah dan pelajaran yang Allah berikan. Ya semoga ini bisa membuat Syakir jadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Berdiskusi sama orang tua juga nggak sih Syakir tentang apa kasus ini? Minta doa aja sih bagi sama orang tua. Minta doa. Paling minta doa sama orang tua biar dilancarkan. Sama pacarnya biar tambah akrab. Ya. Hijau tomat atau hijau tomat. Udah, udah ya. Oke. Makasih ya. Makasih banyak teman-teman. Buka di sini ya. Iya, nanti kita buka bersama ya. Makasih banyak. Oh iya. Ribut, Kiri.